Jadi setelah disampaikan seluruh kebaikan sebagaimana tadi disampaikan dan diperingatkan dari segala kejelekan, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya. Dan dalilnya adalah firman Allah SWT, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan buat kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan buat kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama. Wa dalilu ala mautihi, dan dalil atas wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah SWT, innaka mayyitun. Jadi setelah syariatnya semua yang telah disampaikan, kemudian Allah wafatkan beliau. Allah SWT mengatakan, innaka mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Nabi adalah orang yang akan meninggal. Wa innahum mayyitun, dan mereka semuanya juga akan meninggal. Thumma innakum yaumal qiyamati, kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat, inda rabbikum, di hadapan Rabb kalian, takhtasimun, kalian akan bertikai. Jadi akan saling beradu hujjah karena diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nasu idza matu yub'atsun. Berikutnya, dan manusia apabila mereka meninggal dunia nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah SWT, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Thaha ayat 55. Minha, dari tanah kami ciptakan kalian, wa fiha, dan kepada tanah, nu'idukum, kami kembalikan kalian, wa minha nukhrijukum, dan dari tanah pula kami keluarkan kalian, taratan ukhra, pada kali yang lainnya. Dan Allah SWT berfirman, wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah akan menumbuhkan kalian dari bumi dengan betul-betul tumbuh. Thumma yu'idukum fiha, kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Wa yukhrijukum ikhraja, setelah itu dikeluarkan lagi dari bumi. Surat Nuh ayat 17 sampai 18. Jadi demikian prosesnya, ya, sampai akhirnya meninggal dunia. Bagaimana proses setelah meninggal dunia dan setelah dibangkitkan dari kubur? Wa ba'dal ba'thi muhasabun wa majziyun bi'amalihim, dan setelah dibangkitkan baru disinilah adanya peristiwa dihisab, diadili bahasa kitanya. Wa majziyun bi'amalihim, dan akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Najm ayat 31, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, untuk membalas orang-orang yang berbuat jelek dari perbuatan mereka. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan untuk membalas pula orang-orang yang berbuat baik dengan surga, dengan kebaikan pula, yaitu surga. Berikutnya, wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar, adapun orang yang tidak mau beriman tentang kebangkitan, maka dia adalah orang-orang yang telah kufur kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Taghabun ayat 7, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Allah SWT menjelaskan tentang apa yang ada dari keyakinan orang kafir. Allah mengatakan orang-orang yang kafir itu menyangka bahasanya mereka tidak akan dibangkitkan, ya, karena mereka tidak meyakini akan adanya kebangkitan, maka mereka memuaskan segala peluang untuk senang-senang di dunia. Tetapi Allah mengatakan, kul, katakanlah Nabi,
bala wa rabbi, maka demi Rabbku, latub'atsunna, sungguh-sungguh mereka akan dibangkitkan, thumma latunabba'unna bima amiltum, kemudian akan kami beritakan kepada mereka terhadap apa yang mereka kerjakan, wa dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Berikutnya, wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa mundzirin. Ini fase berikutnya dalam menjelaskan tentang mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara tugas beliau adalah Allah mengutus kepada seluruh, ya, dan Allah SWT mengutus seluruh rasul mubasysyirin wa mundzirin. Tugas mereka adalah memberikan berita gembira dan juga memberikan peringatan. Dan dalilnya adalah firman Allah SWT, rasulan mubasysyirin wa mundzirin, dan rasul yang bertugas memberikan berita gembira dan memberikan peringatan li'alla yakuna linnas 'alallahi hujjatan ba'da rusul, supaya manusia itu sudah tidak punya argumentasi lagi tatkala mereka tidak beribadah kepada Allah setelah diutusnya Rasul. Jadi manusia nanti tidak ada argumentasi di hadapan Allah karena Allah telah mengutus Rasul. Wa awwaluhum Nuh alaihissalam, dan Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Wa akhiruhum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala anna awwaluhum Nuh alaihissalam, dan dalilnya bahwasanya Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam adalah firman Allah Ta'ala, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi-nabi setelahnya. Surat An-Nisa ayat 163. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan. Di sini dikatakan bahwasanya setiap umat diutus oleh Allah seorang rasul. Berarti tidak ada yang tercecer. Tidak ada yang tercecer. Semuanya sudah diutus kepada setiap umat tadi seorang rasul. Min Nuh kepada Nuh sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'muruhum bi'ibadatillah, semuanya memerintahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah SWT. Wa yanhahum an ibadatit taghut, dan melarang mereka dari beribadah kepada taghut. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus pada setiap umat adanya seorang rasul, dan agar memerintahkan mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Waftaradallahu ala jamil ibad al-kufra bit taghut wal imanu billah, dan Allah SWT memfardukan kepada seluruh hamba untuk kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, taghut adalah ma tajawwazu bihil abdu haddah, apa yang melampaui batas bagi seorang hamba, mim ma'budin dari sesembahan, au matbu'in atau pengikutan, au muta' atau dari ketaatan. Jadi di dalam menyembah kita tidak boleh melampaui batas, hanya menyembah Allah saja. Wa matbu'in, dan dalam pengikutan, jadi kita hanya mengikutin apa yang wajib, tidak boleh melampaui batas, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au muta' atau dalam ketaatan. Berikutnya wa taghut katsirah, sedangkan taghut itu banyak. Wa ru'usuhum khamsa, adapun pentolannya itu ada 5, tokoh-tokohnya, pembesar-besarnya ada 5. Yang pertama adalah iblis, laknat Allah atasnya. Jadi iblis itu yang menyesatkan anak cucunya dari kalangan jin. Jadi moyangnya jin adalah iblis. Dan iblis juga yang menyesatkan anak cucu Adam dan juga Adam. Walaupun akhirnya Adam bertaubat dan menjadi nabi yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang kedua, wa man 'ubida wa huwa radin, dan yang disembah dari selain Allah dan dia itu rela, seperti Firaun dan yang lainnya. Adapun Nabi Isa disembah tetapi dia tidak ridha, sehingga Nabi Isa tidak termasuk dari taghut. Berikutnya
Wa man da'an nasa ila ibadati nafsi, dan orang-orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Naudzubillah. Ini tokohnya tauhid. Kemudian wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, dan di antara tokohnya tauhid adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, yang belum terjadi. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dari hukum tersebut. Dan ini adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam perkara agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, karena sungguh telah jelas perkara petunjuk dari perkara yang menyimpang. Faman yakfur bit taghut, dan barang siapa yang ingkar kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Tali yang sangat kuat maknanya adalah la ilaha illallah. Wa fil hadis, dan di dalam sebuah hadis, ra'sul amri al-islam, dan urusan segala perkara adalah Islam. Wa umuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah, dan puncak daripada amalan Islam adalah jihad di jalan Allah. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Hanya Allah lah yang tahu. Demikianlah risalah Usulul Tsalatsa, 3 pondasi utama, dan kita telah menyelesaikan dari matan kitab Usulul Tsalatsa, dan ini yang terakhirnya, yaitu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, tinggal diulang penjelasannya sehingga faham tentang gambaran misi dan misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga kelengkapan agama, dan kemudian apa yang akan terjadi dari kehidupan manusia di dunia ini, kemudian mati, kemudian dihisab, dan perjalanan-perjalanan yang memang sudah dijelaskan di dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.